Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam wajib mengimani adanya alam kubur. Alam kubur merupakan bagian dari kehidupan akhirat. Di alam kubur, manusia akan diberi ganjaran berupa siksa ataupun nikmat sesuai dengan amal ibadahnya ketika di dunia. Adanya kehidupan di alam kubur ini juga telah diisyaratkan di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun. Yang artinya, mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu alam kubur? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, dan benarlah para rasul-rasulnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah berkata, nantinya ruh akan dikembalikan ke jasad pada saat diberi pertanyaan. Sedangkan menurut jumhur ulama, jasad yang diberi pertanyaan kubur nanti tanpa disertai oleh ruh. Sebagian lagi menyatakan bahwa pertanyaan kubur akan diberikan kepada ruh dengan jasadnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Masroh dan Ibnu Hazm. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sedangkan Syekh Ahmad bin Al-Qasim berkata, Aku pernah bertanya, hai Abdullah, apakah kamu mengakui mungkar dan nakir dan semua riwayat tentang azab kubur? Lalu Abdullah radhiyallahu anhu kemudian berkata, siapa saja yang meninggal di dunia dan berhak mendapatkan siksa akan mendapatkan bagiannya, baik ia dikubur ataupun tidak, meski jasadnya dimakan binatang buas, terbakar hingga menjadi abu, dan terbang di udara, disalib atau tenggelam di lautan. Azab dan nikmat akan menimpa ruh dan jasadnya, sebagaimana yang menimpa di alam kubur. Dari penjelasan tersebut, maka dipastikan siksa kubur itu nyata bagi orang-orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang durhaka dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah ditanya malaikat dan tidak bisa menjawab, maka mereka akan mendapatkan siksa kubur. Dan siksa kubur tidak akan pernah berhenti sampai nanti hari kiamat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada beberapa macam siksa kubur serta gambarannya yang sangat menyeramkan, yang insya Allah
dalam kesempatan kali ini akan saya paparkan. Silakan tonton video ini sampai akhir. Dan bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Siksaan yang pertama adalah akan diberi alas dari api neraka. Tak hanya merasakan panasnya api neraka di dalam alam siksa kubur, bagi hambanya yang durhaka kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis, gelarkanlah untuknya alas tidur dari api neraka dan bukakanlah untuknya sebuah pintu ke neraka, maka panas dan uap panasnya akan mengenainya. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Siksaan yang kedua adalah akan ditunjukkan pemandangan neraka yang sangat mengerikan. Seorang yang mendapatkan siksa kubur dipastikan akan masuk neraka. Bahkan mereka akan diperlihatkan pemandangan neraka sebelum dimasukkan ke dalamnya. Terdapat sebuah riwayat yang menggambarkan siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Siksaan yang ketiga adalah disempitkan kuburnya hingga tulang belulangnya menjadi remuk. Bagi mereka yang memiliki banyak dosa dan perbuatan buruk, kubur mereka akan menyempit dan membuat tulang belulangnya akan patah dan remuk. Dalam sebuah hadis dikatakan, lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Siksaan yang keempat adalah akan ditemani wujud yang sangat mengerikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan siksa kubur yang akan diterima oleh orang-orang kafir atau orang-orang munafik di alam kuburnya. Kelak mereka akan ditemani amalan buruk yang menyerupai wujud yang sangat mengerikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah kepadanya seorang yang jelek wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk baunya. Dia berkata, bergembiralah engkau dengan perkara yang akan menyiksamu. Inilah hari yang dahulu engkau dijanjikan dengannya di dunia. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, bertanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kejelekan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang jelek. Maka dia, orang yang mendapat azab kubur, berkata, wahai Robku, jangan engkau datangkan hari kiamat, karena ia tahu kesudahannya adalah di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Siksaan yang kelima adalah akan dipukul palu besi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ketika seseorang tidak dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan dipukul dengan sangat keras di bagian wajahnya.
Pukulan itu menggunakan sebuah palu yang terbuat dari besi. Hal ini dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun orang-orang kafir atau orang-orang munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, apa jawabanmu tentang orang ini? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mengatakan, apa yang dikatakan orang-orang? Maka kedua malaikat itu mengatakan, engkau tidak tahu, engkau tidak membaca. Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras, yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan, yaitu jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Siksaan yang keenam adalah tubuhnya akan dibelit oleh 77 ular. Selain siksa kubur tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang berbagai macam siksa kubur. Di antaranya, tubuhnya akan dililit dengan 77 ekor ular. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang-orang kafir itu di alam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 tinin. Tahukah kalian apakah tinin itu? Tinin adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala, yang semuanya akan menjalar di tubuh orang kafir dan menyalakan api untuknya, serta mematuknya hingga datangnya hari kiamat. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah mengerikannya siksaan kubur. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Oleh sebab itu, ada sebuah riwayat mengatakan agar kita senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dan diselamatkan dari siksa kubur. Ada sebuah doa yang mesti kita rutinkan setiap selesai melaksanakan sholat fardu. Dan barang siapa merutinkan doa tersebut, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari siksa kubur. Adapun doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itulah doa yang bisa kita panjatkan setiap selesai ba'da sholat, agar kita dijauhkan dari siksa kubur dan dijauhkan dari api neraka. Semoga kita semua mendapat hidayah, inayah, dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa berbuat baik dan berbuat amal soleh untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pedihnya siksa kubur dan pedihnya neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.